Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam dari Mandalika. Saya menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesibukan untuk mengecek pengelolaan sampah dan limbah yang ada di Mandalika untuk persiapan MotoGP, dan hari ini adalah H-8. Dan saya juga mau share sedikit bahwa waste managementnya sudah mantap, dan memang kita menekankan bahwa MotoGP 2022 ini yang berada di Mandalika, Lombok Tengah adalah merupakan etalase atau jendela Indonesia di mata dunia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati dulu kepada Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau yang mewakili, juga Kapus Litbang Industri Hijau dan Lingkungan atau yang mewakili, Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan atau yang mewakili, Ketua Asosiasi Gamatrindo, Ketua Yayasan YLKI, juga rekan-rekan saya Pak Said Muhadar, Sesdijen PSLB 3 dan juga sekaligus PLT, Direktur Pengelolaan B3, para narasumber di sini ada Mbak Yun, Bu Yun, dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa bertemu di sini, bertemu dengan Bapak Ibu dari seluruh Indonesia, juga yang ada pertemuan secara fisik, dan juga salam saya dari Mandalika. Ketika kita bicara merkuri, kita tentu tahu bahwa merkuri memang menjadi salah satu logam berat yang belakangan menjadi ramai diperbincangkan. Tadi Pak Said sudah menjelaskan panjang lebar tentang bahaya merkuri, kemudian merkuri itu bisa mencemari lingkungan, dan bagaimana dengan kesehatan manusia. Dulu kita nggak peduli yang namanya merkuri. Dulu kita tahu air raksa ya, yang ada misalnya di termometer ataupun juga di alat untuk memeriksa tekanan darah. Nah sekarang di lampu, betul kata Pak Said, bahwa dulu tuh kita nggak paham bahwa di dalam lampu itu ada merkuri. Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengetahui merkuri itu berbahaya, kemudian ada peristiwa Minamata yang ada di Jepang, memang betul-betul mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia, maka secara global disepakati ada yang namanya perjanjian internasional, kita kenal dengan Konvensi Minamata. Minamata diambil sebagai nama konvensi terkait merkuri karena memang peristiwa Minamata itu sangatlah mengerikan. Dan di sini memang Minamata Convention mengatur tentang bagaimana pengurangan, penghapusan penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan emisi merkuri secara global. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata dan Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menandatangani suatu perjanjian atau konvensi internasional dan kemudian diratifikasi dan kemudian diundangkan secara nasional di ranah perundang-undangan nasional, hal itu belum selesai. Karena biasanya konvensi internasional itu hanya mengatur tentang kewajiban hak para pihak, yaitu negara-negara. Jadi stakeholders yang ada di dalam konvensi adalah negara-negara. Dan sama sekali tidak mengatur perilaku dari perorangan atau dari industri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari konvensi itu memang harus diturunkan di
perundang-undangan nasional yang sifatnya implementatif dan mengatur tentang perilaku setiap orang, juga setiap stakeholders atau industri. Bapak Ibu sekalian, pertemuan konferensi para pihak ketiga, COP ketiga Konvensi Minamata tahun 2019 memang menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan untuk the fourth meeting of Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury yang keempat. Dan pada saat itu memang saya selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 ditunjuk sebagai Presiden COP yang keempat ini. Bapak Ibu sekalian, betul kata Pak Said bahwa Conference of the Parties kali ini yang keempat memang baru pertama kalinya dilaksanakan di luar sekretariatnya, yaitu di Jenewa, Swiss. Sehingga kita patut berbangga hati, kita patut menyiapkan diri dan memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa memang Indonesia punya komitmen yang kuat dalam rangka menghapuskan dan sampai mengurangi dan sampai menghapuskan merkuri. Bapak Ibu sekalian, memang menjadi tuan rumah COP 4 Konvensi Minamata yang akan diselenggarakan secara tatap muka sebentar lagi 21 sampai 25 Maret 2022 di Nusa Dua Bali, itu menjadi semacam kebanggaan dan memiliki posisi strategis dan nilai penting bagi pemerintah di Indonesia. Memang kita bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani persoalan-persoalan merkuri dan melindungi kesehatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan webinar, kemudian sosialisasi tentang hal-hal yang terkait dengan merkuri, dari misalnya dari alat-alat kecantikan yang menggunakan merkuri bahayanya seperti apa, kemudian makanan dan sebagainya. Dan hari ini kita melaksanakan webinar terkait dengan pengurangan merkuri pada industri lampu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi pertemuan hari ini, terutama kepada kawan-kawan dari Kementerian Perindustrian yang memang sangat membantu sekali dalam rangka mengurangi dan nantinya kita bisa menghapuskan merkuri pada industri lampu. Yang kedua, memang posisi strategis ini adalah mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam dunia internasional, dalam diplomasi lingkungan hidup global untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Juga yang lain adalah kenapa juga kita adakan di Indonesia, di Bali. Dan saya terima kasih nih sama teman-teman tim logistik, Pak Said dan sebagainya, yang bagaimana sudah bekerja keras juga dukungan dari kementerian lembaga, bagaimana menyiapkan COP 4.2 ini yang nanti kita adakan di Bali sebentar lagi tanggal 21 sampai 25 Maret. Menyiapkan semuanya ini nggak mudah karena kita sekarang dalam masa wabah pandemi COVID-19 dan alhamdulillah terakhir memang kabarnya bahwa sudah tidak dibutuhkan lagi isolasi ketika para peserta itu hadir dan datang di Bali. Bapak Ibu sekalian, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Konvensi Minamata mengenai merkuri, kita punya komitmen untuk mengurangi dan menghapuskan yang namanya merkuri. Sehingga ada rencana aksi nasional, RAN PPM, ada rencana aksi daerah. Dan khusus di sektor industri lampu, memang sudah ditetapkan target pengurangan penggunaan merkuri sebanyak 50% pada tahun 2030. Bapak Ibu sekalian, pada COP 4 akhir bulan ini akan ada pembahasan proposal dari berbagai negara yang mengusulkan amandemen untuk penambahan beberapa jenis produk untuk diatur phasing out-nya. Nah, termasuk lampu fluoreson. Nah, Indonesia perlu mencermati hal ini dan KLHK nggak bisa bekerja sendiri, tentu saja harus dengan Kementerian Perindustrian untuk kita bisa mengatur bagaimana kita bisa kemudian phasing out pada hal-hal yang memang dimandatkan di dalam konvensi Minamata ini. Bapak Ibu sekalian,
Dengan adanya peta jalan dan kebijakan pada industri lampu saat ini, saya sangat optimis. Teman-teman dari Kementerian Perindustrian luar biasa, kita bisa memenuhi ketentuan yang diatur dalam konvensi ini. Kita harus jadikan momentum COP4 Minamata Convention ini sebagai upaya percepatan transisi ke lampu bersih bebas merkuri. Akhir kata, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber, para peserta, dan pihak lainnya atas partisipasi dan dukungan sehingga dapat terlaksana dengan baik acara ini. Saya berharap melalui seminar ini kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi, dan juga kita bisa menunjukkan komitmen Indonesia di dunia internasional bahwa kita akan melakukan pengurangan dan akhirnya akan menghapuskan merkuri, so we can kita akan dapat menjadikan merkuri itu sebagai history atau sejarah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang terbebas dari bahaya merkuri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan semoga Tuhan memberkati.